Arambi adajaya sugada amida viraja lalita adulang Charana divuba samayamaka sukhada sarana banama mijinang Sambodhya thavi senjarada senjasa sage Penjasada sasani namami sira sama Abhagavaluka gingananda nibuddha jina Tesandamija sangija adalena namamaha namekara nubhavena hitva sabe ubadwe Anikandraya vinasandu asisato Divadavadi adi charati mavati chandima Sanando gatiyo devadi jayi devadi brahmana Adasava morati buddho devadi teja sadati sandeja savana buddha vadami sarang Namekara nubhavena sabe burintu sengabang Taningro ma viro medingro maya sodaringro lokai do divingro judidra Kodinyo jana bamago mingaro burisa savo sumano diro rewe dore divo deno Sobida guna sambano nomada sijanu damo baruma loka bejaro naredo vara sarati Badu mudro sada salo sumedo ega bugalo Sujata savaloke gobiya dasi nara savada dasi karuni godama dasi damonudo Sedado samaloke te savreda samvero vu savreda samvudo vivasi janubamo Sikhi savaida sata visavu sukadayako Kaku sando sata vaho kona gameno ranajo Kasavo siri samano godamo sajavu gawo Desa sajena silena kadini dabalena ja Devi ame nurakandu alogena sukena ja Devi dume nurakandu alogena sukena ja. Okay, today Manasana Javana Nimitta. No? So Manasana Javana take, no? One of the three object, karma or karma nimitta or kati nimitta. No? Ya, jadi hari ini saya akan membahas tentang maranasana nimitta ya, ataupun objek yang muncul ketika seseorang itu menjelang kematiannya ya di dalam pikirannya. Jadi ada 3 objek yang bisa muncul dalam pikiran seseorang menjelang kematian. Yang pertama adalah kama, yang kedua adalah kama nimitta, yang ketiga adalah gati nimitta. So karma meaning is a good or bad deeds. No? Sometimes, no? Previous before that, you already made the rule of harmony like that. At the time, near that time, you are free. No, you are of harmony rule again like that. This called karma nimitta. This is a good deed. No. Ya, jadi yang disebut sebagai kama yang pertama ini adalah kita melihat lagi ya perbuatan baik ataupun buruk yang pernah kita lakukan di kehidupan yang di masa lampau seperti itu ya. Jadi misalkan dulu kita pernah misalkan mendanakan jubah ataupun berdana sesuatu seperti itu ya. Jadi di momen kematian ada kemungkinan perbuatan yang telah kita lakukan itu muncul lagi di dalam pikiran kita seolah-olah kita sedang melakukannya lagi. So offering rule is a karma jala kusala. Therefore, can reach Deva world or come back there, reborn again the human being. Ya, jadi dikarenakan perdana jubah itu merupakan perbuatan baik yang masih di dalam lingkup indria ya, kama wacara kusala, maka jika kama ini berbuah, maka akan bisa menghasilkan kelahiran di alam dewa ataupun di alam manusia. So offering flower, offering juice of the sea. No. Ya, misalkan selain berdana jubah, misalkan Anda juga misalkan berdana bunga ataupun minuman ya, itu juga sama ya. So bad karma meaning that sometimes, no, you kill the mosquito, no, you kill the ants in the toilet like that. These are bad karma. No? Ya, kalau misalkan perbuatannya yang buruk itu misalkan Anda mengingat kembali ya Anda pernah membunuh semut ataupun membunuh nyamuk misalkan di toilet ataupun di mana, nah itu adalah akusala kama yang muncul kembali. So karma nimitta meaning is when we made the Buddha puja at the time, no. So we offering the food at the time. The food is a made object for karma nimitta. So Buddha rupa are also the another
no, non-major object. This is a minor object. But major object is a food. Minor object is a no, Buddha or your friend together you are offering, right? So and also bathing also no, many karma nimitta. Ya, sementara objek yang nomor dua yang bisa muncul ketika seseorang menjelang kematian, itu dalam bahasa Bali disebut sebagai kama nimitta ya. Kama nimitta adalah suatu objek pendukung ya, ataupun peralatan yang kita gunakan dalam melakukan suatu perbuatan di masa lampau ya. Entah itu perbuatan yang baik ataupun yang buruk. Contohnya misalkan ketika kita dulu pernah memberikan mempersembahkan ya makanan ataupun makanan Buddha puja gitu ya. Misalkan di siang hari seperti yang kita lakukan setiap hari seperti itu kan objek utamanya adalah kita mendanakan makanan misalkan seperti itu ya. Tetapi ada objek-objek pendukungnya ya, misalkan adalah objek Buddha rupangnya, ada misalkan gedungnya ataupun teman-teman yang ikut berdana bersama kalian, bersama kita ya, bersama-sama itu bisa muncul sebagai kama nimitta ataupun sebagai pertanda kama, pertanda perbuatan di masa lampau. So one lady yogi, the second past life, she offered the one the school. No? She is a Christian. No? She offered the school, primary school. At that time, no, her karma nimitta is the white color nimitta. White color is the whole school the renovate the white color clock. At the time she take this white color. No? So here also we have the some place are white, some place are blue like that. So at the time, the whole school the inside they made the white cloth. Therefore, karma nimitta is a white color. Ya, saya ada cerita ya, ada seorang yogi ya, yang ketika dia itu sedang berlatih melihat kehidupan lampaunya seperti itu, dia melihat bahwa di kehidupan lampaunya yang kedua itu adalah objek menjelang kematiannya itu muncul gambar warna putih ya. Dia awalnya tidak mengerti ini apa warna putih ini ya. Ternyata setelah diselidiki bahwa ini adalah merupakan kama nimitta ya. Jadi di kehidupan tersebut dia pernah mendanakan sebuah sekolah ya, membangun sebuah sekolah seperti itu. Lalu ketika sekolah itu direnovasi, sekolah itu temboknya itu ditutupi oleh banyak kain putih seperti itu. Jadi pendukung, barang pendukung dari perbuatan bajiknya ini itu adalah kain putih ini. Makanya yang muncul dalam pikirannya ketika momen menjelang kematian adalah warna putih ini gitu ya. Jadi warna ini mewakili perbuatan bajiknya yang ia lakukan di masa lampau. Kalau di sini kata Sedo di Sima ini ya mungkin Anda ingat perbuatan bajik yang Anda lakukan di Sima ini, mungkin Anda ingat ini di sini cukup berwarna-warni tapi ya ada yang warna kuning, warna biru, ada. It's a kusala karma, right? Even though Christian, they can do kusala karma. No? Therefore, this life, she became the villager lady, villager. Not so rich, no, because no karma not so strong maybe. Therefore, villager lady, no, at that life, she offer the bhikkhu, Pidapata food. So in this life, no, she very rich, no, and also can meditate very well. Ya, jadi di kehidupan lampau yang itu ya, itu dia adalah seorang Kristen, seorang Nasrani ya, seorang beragama Kristen ya. Nah, jadi orang dari agama lain juga bisa melakukan kebajikan gitu ya. Makanya di momen kematiannya juga muncul kembali barang pendukung kebajikannya, yaitu yang tadi ya, yang warna putih tersebut ya. Maka dari itu dikarenakan objek tersebut, maka di kehidupan berikutnya dia itu terlahir sebagai manusia lagi gitu ya, sebagai manusia, sebagai seorang perempuan yang tinggal di desa ya. Tetapi di kehidupan itu dia itu tidak terlalu kaya sekali, tidak terlalu kaya raya seperti itu ya. Nah, di kehidupan itu dia melakukan kebajikan, dia mendanakan makanan kepada seorang biku yang sedang berpindah patah ya. Nah, ketika dikarenakan oleh karma itu, maka di kehidupan sekarang dia itu menjadi orang yang kaya raya dan juga bisa bermeditasi dengan baik. Therefore, offering the Pidapata bhikkhu is can get a lot of benefits. No, Buddha also placed bhikkhu every day to do Pidapata like that. No. Ya, maka dari itu memberikan persembahan kepada seorang biku yang sedang berpindah patah itu juga bisa mendapatkan banyak manfaat ya, dan juga Buddha sendiri juga memuji ataupun memuji perbuatan memberikan dana makanan kepada para biku setiap hari ketika para biku tersebut melakukan pindah patah.
for akusala karma, no, sometimes some people can see the cow or pig like that, no, because at the time he killing maybe, he killing the cow, he killing the pig maybe, no, this also karma nimitta. Ya itu tadi adalah contoh untuk yang perbuatan yang bajik ya, mendanakan sekolah. Tetapi kalau untuk perbuatan buruk ya bisa juga muncul kama nimitta ini ya, barang pendukungnya. Misalkan kadang bisa muncul gambar misalkan ayam ataupun sapi ataupun babi seperti itu ya. Itu mungkin adalah pertanda makhluk yang kita bunuh ya di kehidupan tersebut. Some people they saw the weapon, knife or gun or like that. They also are karma nimitta. No? Atau ada beberapa orang juga melihat alat yang mereka gunakan untuk membunuhnya gitu ya. Misalkan mereka menggunakan pisau ataupun tongkat ataupun senjata api ya dan sebagainya. So we should not touch such kind of the weapon. No, at least a fishing net. No, fishing net also should not touch. But one day I also not careful the visit that my father the fishing boat. And then I say the fishing net. Later I know, oh, I sitting on the fishing net because the fishing net are very got to sick like that in the fishing boat, you know. Ya, jadi seorang biku itu tidak diperbolehkan ya untuk menyentuh senjata-senjata seperti itu ya. Jadi Sedo cerita ya dulu Sedo tidak hati-hati ya. Waktu itu Sedo berkunjung kembali ke rumah lamanya ya. Keluarga Sedo adalah keluarga seorang nelayan ya. Jadi pada saat itu Sedo mengunjungi kapal milik keluarganya seperti itu ya. Sedo waktu itu tidak hati-hati ya. Sedo duduk saja di situ lalu setelah pulang baru sadar, "Oh, saya tadi duduk di jaring ikan ya. Jaring ikan juga bisa termasuk sebagai senjata ya. Maksudnya untuk membunuh kan seperti itu." Tapi You kata may Shadow biasanya di kapal ikan itu enak sekali duduk di atas jaring ikan tuh sebenarnya enak sekali. why Seattle go the fishing boat because they invite for plata chanting. This is a Nema tradition. Like they are starting the season, they always invite the bhikkhu to chant the plata like that. This is a Nema tradition. Ya mungkin ada dari sebagian dari kita bertanya, ngapain saya naik-naik ke kapal nelayan seperti itu ya. Nah, jadi jawabannya adalah karena ini adalah kebiasaan tradisi di Myanmar ya seperti itu. Jadi kadang mereka ada acara tertentu gitu, mungkin ada mulai musim tertentu, mereka akan mengundang para biku ya untuk membacakan parita. Nah, waktu itu saya diundang untuk membacakan parita di atas kapal nelayan tersebut. They believe because the plata power, no, they are always free from danger like that. Nah, mereka orang-orang Myanmar itu yakin bahwa dengan dikarenakan oleh kekuatan pembacaan parita itu, maka mereka akan bisa bebas dari bahaya. Indonesia also has this tradition. I don't know. Ya, apakah di Indonesia juga ada tradisi seperti ini? Saya udah tanya. Okay, so Kadinimita is a Deva mention or no, your mother womb or no, you can see your destination. No? Ya, sementara objek ketiga yang bisa muncul di dalam pikiran seseorang menjelang kematian adalah gati nimitta ya. Gati nimitta adalah pertanda tujuan kelahiran berikutnya ya. Jadi mungkin seseorang itu melihat misalkan warna merah dari rahim ibu berikutnya ataupun dia melihat istana surgawi yang akan ia tinggali di kehidupan berikutnya. So one yogi see, no, in this life her mother, her mother. So previous life he has a manasana javana take there. This karma his mother. Because he will go to the mother one, right? So she saw the mother. So she followed the mother like that. This also kedinimit. Ya ada satu orang yogi ya yang ketika dia sedang melihat kehidupan lampaunya ya, dia melihat bahwa di kehidupan lampaunya objek terakhir yang muncul di dalam pikirannya adalah gambar dari ibunya yang saat ini gitu ya. Jadi ini juga merupakan gati nimita karena maksudnya si yogi ini akan terlahir sebagai anak dari si ibu ini gitu. Some yogi they see that Deva horse cart, no, and also many Devi also. No?
ada beberapa yogi juga yang melihat ya objek terakhir kehidupan mereka itu adalah kereta kencana surgawi ataupun para dewa dan dewi dan sebagainya. So for bad karma, no, sometimes you can see the mountain, very beautiful forest like that. At that time, you should not enjoy now. Oh, this forest very beautiful. At that time, you will reach to the animal world, maybe. Beautiful forest are nimita for animal. Ya, jadi kata Sedo ada beberapa orang juga ya, dia itu melihat objek terakhir dari kehidupan masa lampaunya adalah seperti hutan ataupun gunung seperti itu ya. Lalu mereka happy, oh apa saya akan hidup tenang seperti itu. Tapi kata Sedo seharusnya Anda tidak happy ya, karena bisa saja Anda melihat gunung ataupun hutan itu, Anda jadi binatang di hutan ataupun gunung itu, ataupun jadi hantu di hutan ataupun gunung tersebut. Today one yogi asked me, Sayadaw, do you like city or forest? I no answer. Ya, jadi hari ini ada satu yogi tanya kepada Sayadaw suka apa kota atau hutan ya? Sayadaw tidak jawab apa-apa. Yeah, Buddha say, Sabalogi anabhilata sinya. No, every sankara dhamma are no nibbida, dischargement. No. Ya, kenapa seperti itu? Karena Sayadaw mengatakan bahwa Buddha mengatakan bahwa Sabba loke anabhiratasanya ya. Persepsi tidak tertarik terhadap apapun yang ada di dunia gitu. Jadi mau di hutan ataupun di kota ya tidak tertarik. Therefore, you should not delight Dhammasari also. No. Ya, maka dari itu Anda juga jangan melekat terhadap Taman Sari tempat ini ya. Okay, no. Sometimes, no, some people they see the hair fire, no, yellow color fire like that. No. Ya, ada juga beberapa orang yang melihat seperti api gitu ya di momen terakhir kematiannya itu. Jadi itu menandakan api neraka yang akan menjadi tujuan kelahiran mereka berikutnya. No, some people they see the fearful dog biting to him like that. No. Ya, ada juga yang melihat seperti anjing-anjing neraka ya yang menggigit mereka seperti itu. Ini juga merupakan gati nimitta. So this Kritinimita also possible, no? No, a few hours before or 1 or 2 days before dying, no? At that time can change that Kritinimita. If you are clever. No? Ya, jadi sebenarnya gati nimitta ini, pertanda kelahiran berikutnya ini juga bisa muncul beberapa jam sebelum kematian ya, ataupun beberapa hari sebelum kematian. Nah, tetapi kalau munculnya beberapa jam atau beberapa hari sebelum kematian seperti ini sebenarnya masih bisa kita usahakan untuk berubah tujuan kelahiran berikutnya ini kalau kita bijaksana. In the one commentary I mentioned, one man, no, Kritinimita appeared there, had fire yellow color. At that time, he remembered that his offering robe, because robe color also yellow, right? At that time, he reached to the Deva world. So yellow is not this color, like digital color like that. Yellow, no. Ya, jadi Sedo mengatakan mungkin kalau tidak salah itu di sebuah kitab komentar ya, itu mengatakan ada seorang laki-laki ya, dia itu ketika momen menjelang kematiannya, mungkin beberapa saat sebelum kematiannya, dia melihat warna api, warna kuning api seperti itu ya, kuning api merah ataupun orange kuning kekuningan seperti itu ya. Jadi kemudian dia pun mengingat bahwa apa oh ini kan warna ini bukan hanya warna api tapi ini juga warna jubah ya, warna jubah. Jadi dulu saya pernah mendandakan jubah kepada seorang biku gitu ya. Jadi ini warna jubah bukan warna jubah seperti jubah saya ya, tapi lebih ke arah jubah seperti saya ini coklat ini ataupun kuning seperti Thailand seperti itu ya. Jadi dikarenakan dia mengingat seperti itu, maka tujuan kelahirannya berubah dari awalnya akan terakhir di neraka, dia menjadi terlahir di alam dewa. When the last week we go to Makassar, at that time some people asking, Nagasena yellow color, I ain't this color. At that time, you are two bhikkhu are different tradition or not? At that time I ask, no, this is the same. Because this color is Pausalogy color. So in the beginning stage, Pausalogy only wear this color. We all are wearing this color like that. Pausalogy only wearing this color only. No. And no other bhikkhu no use this color.
It's a very special for Pao Saoji. But later all copy from Pao Saoji. Ya, Sedo cerita ya, di kemarin itu Sedo adakan retret di Makassar ya. Lalu yang menerjemahkan adalah Bante Nagasena ya. Jadi Sedo jubahnya kan warna merah seperti itu ya. Bante Nagasena jubahnya seperti warna jubah saya, warna kuning kecoklatan seperti itu. Lalu ada umat yang bertanya, ini biku apa dua-duanya ini dari tradisi yang berbeda atau bagaimana? Satu warna merah, satu warna coklat seperti itu ya. Lalu Sedo menjelaskan bahwa tidak seperti itu. Ini kami sama-sama Theravada ya seperti itu ya. Tetapi ini Shadow kenapa memakai warna ini? Karena ini adalah warna dari jubah Pauk Shadowji ya. Shadow mengatakan dulu di awal-awal terbentuknya tradisi Pauk ini itu juga Saido juga menggunakan warna yang sama, warna kuning kecoklatan ini. Jadi semua biku selain Pao Saidoji itu menggunakan warna kuning kecoklatan. Hanya Pao Saidoji saja yang menggunakan warna merah tua seperti itu. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, semua para biku yang mulai mengikuti Pao Saidoji. Akhirnya semuanya jadi berwarna merah tua seperti ini. So generally, the rose color are mostly a yellow color because starting the white color, and then easily can get yellow color. This color very difficult to get. Ya, jadi kata Sero bahwa secara umum sebenarnya warna jubah biku itu ya dia lebih ke arah kuning kecoklatan gitu ya. Karena dari warna putih, dari kain warna putih itu mewarnai kain itu untuk mendapatkan warna kuning ataupun kecoklatan itu jauh lebih mudah ya. Untuk mendapatkan warna seperti jubah saya daun merah tua seperti itu sangat sulit. Therefore, this gentleman's hair fire limit appear, and then he remember the rook, the offering rook. No, at the time he reached to the Deva. This rook color also Alamanupa Nisaya. Ya, jadi cerita tadi ya, cerita si laki-laki tersebut yang muncul gambaran api ya di dalam pikirannya momen menjelang kematiannya itu, lalu dia ingat bahwa warna api itu sama seperti warna jubah yang pernah ia danakan kepada seorang biku gitu ya. Jadi akhirnya jadi dia mengingat bahwa dulu dia pernah mendanakan jubah berwarna tersebut kepada seorang biku. Jadi akhirnya Gatini mintanya itu berubah seperti itu ya. Jadi dia pun terakhir di alam dewa. Jadi kata Sedo itu disebut sebagai Aramanupanisaya ya. Jadi maksudnya dikarenakan objeknya itu dia mempersepsikan berbeda objeknya akhirnya bisa mendapatkan kama yang berbeda. So those nimitta are made by karma. No, this karma may be Garuka karma number one. No, there are four kinds of karma. No, so number one, Garuka karma is priority. There is a Garuka karma. This Garuka karma will be produced. No. Ya, jadi di dalam proses menjelang kematian seperti itu biasanya kama itu muncul tergantung dengan kekuatannya berdasarkan urutan kekuatannya ya. Jadi ada 4 jenis urutan kekuatan kama. Yang pertama adalah garuka kama. Ini adalah kama yang paling berat seperti itu ya. Kama yang bebannya itu, bobotnya itu sangat berat. Jadi biasanya kalau kita pernah melakukan kama yang seperti ini biasanya akan muncul duluan ketika kita menjelang kematian. What is Garuka karma? For unwholesome akusala, like killing mother, father, killing arahant, making the injury to the Buddha, blood coming out from the Buddha. Number 5, the Sankha squeezing and Niyatamichaditi. No, this is kind of karma called Viti karma, Garuka karma for akusala. No? Ya, jadi apa ya yang disebut sebagai kama yang berat ya. Kama yang berat ini ada 2 macam ya, yaitu kama berat yang baik dan kama berat yang buruk. Apa saja yang disebut sebagai kama berat yang buruk itu ada 6 jenis ya. Yaitu pertama adalah membunuh ayah, kedua adalah membunuh ibu, ketiga adalah membunuh seorang arahat, yang keempat adalah dengan niat jahat melukai ataupun menyebabkan darah keluar dari tubuh seorang Buddha, yang kelima adalah memecah belah sangha, dan yang keenam adalah memiliki pandangan salah yang terlalu kuat seperti itu, mencengkram kuat pandangan salah ya. Ini adalah 6 garuka kama yang akan muncul terlebih dahulu kalau kita punya ini di momen menjelang kematian kita. If you have the akusala Garuka karma, you also cannot take jhana and mega also. Ya, kalau seseorang itu sudah melakukan
akusala garuka kama seperti ini ya, 6 perbuatan jahat yang seperti itu dia itu tidak mungkin untuk bisa mencapai jana, maga maupun phala di kehidupan ini. Therefore, in the Upanishad, Penyawala, no, Matara, Jivita, Voropetua, Jana, Deiti, Sila, Samadhi, the Uposala Karma, Kroti, these 3 only can do. After killing mother, can do dana, can undertake sila, dana, deiti, sila, samadhi, uposatha karma, karoti. Jhana, not bhaviti, cannot be produce jhana and mega flow. Ya, di dalam kitab Abhidhamma ya, di situ ada Panyawara, di bagian Panyawara itu ada penjelasan bahwa ketika seorang itu sudah melakukan pembunuhan ayah, pembunuhan ibu dan sebagainya seperti itu, maka dia itu tidak bisa lagi mencapai jana, maga dan phala. Jadi ya, karma baik yang biasa dia lakukan di kehidupan ini yaitu adalah bisa berdana, menjaga sila ataupun hanya melakukan perbuatan baik biasa saja. Tetapi pencapaian jana, maga dan phala itu sudah tidak bisa. So no vitikama, akusala vitikama at that time, possible the kusala vitikama. You can try to get jhana. Now find rupa vajara jhana and for arupa vajara jhana. Ya kalau kita belum pernah melakukan 6 perbuatan jahat seperti yang tadi itu ya, maka masih ada kemungkinan besar bagi kita untuk bisa melakukan perbuatan bajik yang berat ya. Apa itu? Apa itu perbuatan bajik yang berat? Itu adalah pencapaian jana 1 sampai 4 ataupun sampai 5 ya menurut versi Abhidhamma, dan juga pencapaian 4 arupa jana ya. Ini masih mungkin bagi orang yang belum pernah melakukan 6 perbuatan jahat yang berat yang tadi. At that time, this jhana may be produced as a manasana object. At that time, jhana object and manasana object are the same. That jhana object is anapanabhiyoga nimitta. At that time, manasana object also anapanabhiyoga nimitta. Ya, jadi ketika seseorang ini bisa mencapai ataupun melakukan kama baik yang berat seperti ini ya, yaitu pencapaian jana dan sebagainya, ada kemungkinan ketika momen kematiannya ini objek dari pencapaian jana ini ya, rupa jana maupun arupa jana ini bisa muncul di proses pikiran menjelang kematian ya. Jadi objeknya adalah sama, yaitu apa? Yaitu adalah patibhaga nimitta. Jadi misalkan anapana patibhaga nimitta, maka di momen menjelang kematian, maka objek anapana patibhaga nimitta ini juga akan muncul sebagai objek dari proses menjelang kematian ini. At that time, I discussed with the Sarah Ujanaka Bhimansa, this manasana jhana possible or not as a jhana jhana. Not possible because only jhana power, he take that object only. So manasana time very weak like that. So this not jhana, but the object only the same. Ya, Sayadaw pernah berdiskusi ya dengan Sayadaw yang lainnya ya, yaitu Sayadaw Ujanaka Bhiwangsa tentang apakah di proses menjelang kematian ini seseorang ini bisa mencapai jana seperti itu ya. Karena objeknya kan adalah jana, objek patibhaga nimitta, apakah itu merupakan pencapaian jana. Jadi kata Sayadaw Ujanaka Bhiwangsa itu tidak mungkin ya. Jadi karena proses kesadaran menjelang kematian itu di situ kondisi seseorang itu sudah sangat lemah ya. Jadi objeknya saja yang sama, yaitu objeknya misalkan patibhaga nimitta, tetapi itu bukan proses pencapaian jana. And manasana jhana is the only 5 only, not so many. Ya, dan juga jawana yang muncul ketika proses menjelang kematian itu kan hanya 5 saja ya, jadi tidak terlalu banyak. Okay, understand? Any question? Sampai sini jelas, ada yang mau ditanyakan? Okay. Yeah. Okay. Last question. Yeah, I know many questions for you. Okay, prepare for question. I will say number 2. Asana karma, number 2. If there is no kruka karma, at that time, asana karma possible. Asana karma means that proximate karma. No? Near that time, some people do the asana karma. No? So for this gentleman who see the yellow color hand nimitta, at the time he also remember again the offering the yellow robe. This also asana karma. Like sometimes, you recall again
no, his karma. But this is not real asana karma. This is a previous time he already done. He know the object only. No, real asana karma is like Sona father. Sona father appear the hair fearful dot nimitta. At the time, the sun collect quickly the many flower and then puja to Chitiya. After that, they also blame the father on the platform or the Chitiya and inform to father. At that time, father rejoice. At that time, Devi, many Devi, Gati nimitta appear. Such kind of karma called asana karma. Ya, jadi habis ini baru ada pertanyaan ya. Jadi ini saya sudah menjelaskan sedikit lebih lanjut tentang karma kedua ya, yang akan muncul berdasarkan tingkat kekuatannya ya, yaitu yang kedua adalah asana karma ataupun karma yang dilakukan menjelang kematian ya. Jadi contohnya tadi misalkan yang orang yang muncul gati nimitanya itu adalah warna api gitu ya, warna api seperti itu. Lalu dia eh, memunculkan pikiran baru. Dia mengingat kembali bahwa oh ini warnanya seperti warna jubah yang pernah saya danakan ya. Jadi dia mengingat kembali perbuatan baik yang pernah ia lakukan ya. Ini juga dan ini jadi menjadi karma yang ia lakukan ketika menjelang kematian ya. Jadi setelah itu dia pun bisa terlahir di alam dewa. Ini adalah karma yang dilakukan menjelang kematian ya. Ataupun kalau tadi kan dia hanya mengingat perbuatan yang sudah pernah dilakukan di masa lampau. Tetapi ada juga asana karma yang memang dilakukan benar-benar di saat kematian, menjelang kematian ya. Jadi contohnya adalah ayah dari seorang biku bernama Sona ya, ini ada di kitab ya. Jadi dikatakan bahwa si ayah dari seorang biku ini adalah seorang pemburu ya, seorang pemburu. Jadi ketika menjelang kematiannya, dia itu melihat banyak anjing-anjing neraka ya, yang akan membawanya seperti itu, menggigitnya dan membawanya. Nah, tetapi si anaknya adalah seorang arahat ya, biku Sona ini adalah seorang arahat dan dia mengetahui bahwa si ayahnya ini memiliki gati nimitta yang buruk ya. Jadi pada saat itu si Arahat Sona ini dia langsung buru-buru mengumpulkan bunga seperti itu lalu mempersembahkan bunga ini kepada sebuah cetia seperti itu dan dia pun menginformasikan kepada ayahnya, oh ayah tadi saya mempersembahkan bunga atas nama Anda atau silakan Anda ikut bahagia atas jasa kebajikan ini. Jadi si ayahnya pun ikut berbahagia di momen menjelang kematiannya itu. Jadi pada saat itu gati nimitta si ayahnya itu pun berubah, yang tadinya adalah anjing-anjing neraka dia pun berubah menjadi para dewa dan dewi yang cantik seperti itu ya. Jadi pada saat itu dia pun bisa terlahir di alam dewa. Okay, can ask question. Wandami saya dong, Bante tolong terjemahin. Kan momen menjelang kematian itu pikiran kesadaran lemah ya Bante. Ada seseorang mengatakan seperti mimpi aja nggak bisa dikendalikan gitu Bante. Seperti mimpi nggak bisa kan kesadarannya lemah. Tapi bagaimana jika ada seseorang yang pikir bisa menyadari mimpinya gitu Bante? Apakah dalam momen kematian dia juga bisa menyadari dan mengarahkan pikirannya ke arah yang lebih baik gitu? So his question is about the Maranasana time. So they say that the consciousness is already very weak like that. So usually when we sleep, also when we dreaming, sometimes also it's very weak. The consciousness is very weak. But sometimes in the dreams, not all dreams, but some dreams we can like have intention inside the dream, like changing the dream like that. So is it also like that in the Maranasana Witi? I mean, and every time we can change or not every. Yeah. Sometimes some people suddenly die from at the time he not sick, very healthy, suddenly die like that. No. Sometimes during traveling time also suddenly die, right? At the time the Jhana are very active. No. More strong. No, more very strong. active. Even though some people cut their head, at the eye are blinking like that. Some people not yet stored yet. But the head already removed from the body, but eye are stay the blinking like that. They are Sakaya Deity are very strong. Okay. Yeah, they say because the Sakaya Deity. Some hero, even though they die, their eye are not yet dying like that. Like that. Because their Sakaya Deity are very strong. They are very believe their body like that. Like that.
such kind of people, the jhana are maybe not so, So different between yeah, people. little bit, yeah. Yeah, Uh, can change that. Not all. Not all, not all. Therefore, we need the Kalyana Mitta. Near that time, Kalyana Mitta. We need the other people assistance. Some people unconscious, cannot do everything. Some people cannot do anything. Huh? Nah, jadi kata saya ya berkenaan dengan ini, ya betul ya bahwa biasanya kebanyakan orang itu memang ketika di Maranasana Witi ini mereka itu kesadarannya sudah sangat lemah seperti itu ya. Tapi ada juga orang-orang yang kesadarannya mungkin tidak selemah itu gitu ya. Jadi jawabannya adalah tergantung orangnya, kadang berbeda-beda setiap orang. Ada orang yang mungkin dia meninggalnya itu bukan saat tua ataupun sakit seperti itu ya, tetapi mungkin dia masih muda dan mungkin meninggalnya mendadak tiba-tiba seperti itu ada kemungkinan di Maranasana Witi ini kesadarannya itu masih cukup kuat ya, maksudnya lebih kuat dibandingkan orang yang meninggalnya itu karena ketika sudah tua, sakit dan sebagainya gitu ya. Jadi di saat seperti itu yang orang yang meninggal tiba-tiba seperti itu ada kemungkinan dia pun bisa melakukan sesuatu layaknya seseorang di dalam mimpi itu ya. Kadang bisa melakukan sesuatu seperti itu untuk mengubah gati nimita dan sebagainya seperti itu ya. Jadi kata Sedo ada orang-orang yang kadang bahkan sudah ditebas kepalanya seperti itu, tetapi matanya itu masih berkedip-kedip seperti itu ya, ataupun dia tuh masih melekat kuat dengan badannya seperti itu ya. Ada beberapa orang kuat seperti itu ya, ataupun pahlawan-pahlawan itu kadang mereka itu melekat sekali terhadap tubuhnya ya. Jadi kadang walaupun kepalanya ditebas itu mungkin ini peribahasa Myanmar gitu ya. Kadang orang kepalanya ditebas, tubuhnya sudah mati, tapi dia percaya bahwa tubuhnya itu belum mati, kurang lebih seperti itu. Matanya masih bisa berkedip-kedip dan sebagainya. Ya, jadi intinya adalah berbeda-beda antara masing-masing orang ya. Ada yang bisa mengubah di momen menjelang kematiannya, ada yang kesadarannya sudah terlalu lemah ya. Misalkan orang yang sudah sakit parah, sudah koma dan sebagainya gitu ya. Maka dari itu kadang penting juga untuk memiliki kalyanamita ya di momen menjelang kematian kita. Karena kadang dengan adanya kalyanamita itu mereka bisa mengingatkan kita untuk berpikir yang baik-baik. Bante, ada pertanyaan. Bagaimana jika seseorang sudah tidak pernah bermimpi, Bante? Apakah itu tidak pernah bermimpi? Karena ada seseorang gitu mengaku udah nggak pernah bermimpi, apakah dia pikirannya udah sekuat itu ya, Bante? Maksudnya dengan kekuatan pikirannya itu nanti menjelang kematian kan dia bisa mengarahkannya kembali gitu, Bante. Ya karena dia begitu kuatnya pikirannya, jadi dia tidak pernah bermimpi, Bante. So his question is about, he says some person claim that they never dream, they never have a dream. So this kind of person is meaning is this his mind is strong or not strong. And if he never dream and he never change his dream like that, so during the Maranasana time, can he change the Kama Nimitta or Gati Nimitta? Really, Arahant only had no dream. Oh. Arahant only had no dream. But some people also difficult, very, very rare dream like that, possible like that. So they are every night they are very costly. Like possible this also. Manasana time, if he are not yet Arahant, this nimitta will be appear surely. Arahant only not appear this nimitta. And that can change. Maybe can or cannot change. We don't know. Depend on the many conditions. Ya, jadi saya mengatakan bahwa sebenarnya agak sulit ya mengatakan apakah kita bisa mengganti Kama Nimitta ataupun tidak di ujung kematian kita ya. Nah, karena banyak faktor yang mempengaruhinya gitu ya. Berkenaan dengan mimpi, sebenarnya hanya seorang arahat saja yang tidak pernah bermimpi ya. Jadi orang yang belum mencapai tingkat kesucian arahat, mungkin dia bukannya tidak pernah bermimpi, tetapi sangat jarang memiliki mimpi gitu ya. Jadi mungkin dia tidurnya sangat nyenyak gitu, seperti itu ya. Tapi selama seseorang itu belum mencapai tingkat kesucian arahat, itu di momen kematiannya itu pasti muncul salah satu dari yang tadi ya, kama nimitta ataupun gati nimitta itu ya.
Nah, jadi apa hanya seorang arahat yang tidak muncul nimitta apa-apa di momen kematiannya gitu ya, karena tidak ada lagi kelahiran berikutnya ya. Tetapi untuk apakah bisa mengganti-ganti nimitta ataupun kama nimitta di momen menjelang kematian itu tergantung oleh banyak sekali faktor. So God Dwi appear no problem. Even our Bodhisattva also, one night before the enlightenment, he also Dwi, very, very excellent Dwi like that. One night before enlightenment. One night before becoming Buddha. One night before. No? Ya, jadi kadang sebenarnya mimpi yang baik itu juga sebenarnya ya oke-oke saja gitu ya. Karena bahkan bodhisatta kita 1 hari sebelum mencapai kebudaan, beliau juga bermimpi pertanda bahwa ia akan menjadi seorang Buddha. So one Dwi is there are 5 Dwi. No? One Dwi is he sleep. No? So the Himalaya mountain is light below. No? He sleep on the Himalaya mountain. No? So the left hand is the East Ocean, right hand is in the West Ocean. The legs are in the West Ocean. At that time he understand. No, I will become the Sammasambuddha. And then I will get the Sabinyutanyana. Ya, jadi ada 5 mimpi ya yang dimimpikan oleh bodhisatta 1 hari menjelang pencapaian penerangan sempurnanya ya. Jadi salah satunya yang mimpi yang pertamanya adalah beliau bermimpi bahwa beliau itu tidur dia badannya menjadi sangat besar sekali seperti itu ya. Jadi beliau itu tidur dengan bantal kepala itu adalah Gunung Himalaya sebagai bantal kepalanya ya. Lalu tangan kanannya itu ada di samudra bagian barat dan tangan kanannya ada di samudra bagian barat, tangan kirinya ada di samudra bagian timur ya. Kakinya juga ada di samudra seperti itu. Jadi badannya sangat besar sekali seperti itu. Jadi pada saat itu bodhisatta mengerti bahwa oh ini adalah pertanda bahwa saya akan mendapatkan sabanyutanyana ataupun pengetahuan maha tahu. So whole Majjhima Desa under his body. At that time, not yet South America, not yet North America, I mean. Because North America are not yet at that time, because this America 400 years ago only, right? They start. So America a very new country, not old country. China is a more like Xi'an city they have history 3,000 years ago history like that. Myanmar also like that. 3,000 year history. America is a very new country, around the 400 years only maybe. No, but he became number 1 now in the world. Ya, jadi di mimpi tersebut ya bodhisatta itu tubuhnya sangat besar sekali menutupi seluruh Majjhima Desa ya. Itu seperti daratan India seperti itu ya dan bumi seperti itu. Jadi pada saat itu mungkin belum ada Amerika ya, mungkin ketika bodhisatta bermimpi seperti itu ya, karena Amerika mungkin baru jadi negara itu sekitar 400 tahun yang lalu gitu ya. Sementara saya udah bilang bahwa beberapa negara lain itu ya memang punya sejarah yang panjang, misalkan Myanmar ataupun China itu sudah ribuan tahun ya sejarahnya. Tetapi Amerika walaupun baru ratusan tahun, tapi dia bisa menjadi negara yang sangat kuat di dunia ini. So the number 1 Dwi. Number 2 Dwi is so Buddha is sleeping at the time. One kind of glass grow on the navel of the Buddha body. No? So as it grow, reach to in the sky. No? Until the infinite sky like that. No, this glass. This one kind of glass. No? At that time Buddha understand, or I will teach the Noble Eightfold Path. Because this glass grow from the center of the body. No? This meaning is the Majjhima Patippada. No? So Noble Eightfold Path are Majjhima Patippada like that. No? Samaditi, Sama Sankappa, Sama Vaca, Sama Kammanta, Sama Ajiva, Sama Vayama, Sama Sati, Sama Samadhi. No? So Buddha teaching summarize the Noble Eightfold Path only. No? Ya, jadi mimpi kedua yang dimiliki oleh bodhisatta 1 hari sebelum mencapai pencerahan itu adalah bodhisatta bermimpi bahwa beliau itu
ketika tidur, dia bermimpi beliau sedang tidur ya. Lalu dari pusarnya, dari bagian pusarnya itu muncul tumbuh sebuah tumbuhan seperti itu ya, tumbuhan merambat ya. Nah, tumbuhan merambat itu dia menjalar terus ke atas gitu ya. Ke atas terus tinggi 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 makin tinggi sampai ke angkasa dan tidak terlihat gitu. Pokoknya tidak terbatas tingginya seperti itu. Nah, jadi pada saat itu Bodhisatta mengerti bahwa oh, ini artinya adalah bahwa saya akan mengajarkan jalan tengah kepada para dewa dan manusia gitu ya, kepada semua makhluk. Kenapa seperti itu? Karena ini munculnya dari tengah badan ya. Jadi bagian pusar itu adalah bagian tengah badan dan jalan mulia berunsur 8 itu adalah disebut sebagai jalan tengah ya. Maka dari itu jalan mulia berunsur 8 ini adalah ringkasan dari keseluruhan ajaran Buddha sebenarnya ya, yaitu adalah pandangan benar, pikiran benar, ucapan perbuatan benar, mata pencaharian benar, usaha benar, perhatian benar, samadhi benar, dan So number three. So for direction, no? Many color of the bus, no? Variety of the bus, one by one color like that, no? And then the Buddha is sitting in the tree. At the time, many bus are, no? Pushed near the Buddha. At the time, many color of bus become one color, only white color only. At the time, Buddha understand, no? Many good, no? Family member are ordained in the sasana and they were attained around. White color. White color is Arahant. Huh? Ya, lalu mimpi ketiga yang Bodhisatta lihat satu hari sebelum mencapai pencerahan sempurna adalah Bodhisatta bermimpi bahwa beliau itu sedang duduk ya. Lalu dari 4 penjuru itu datanglah berbagai kumpulan burung ya yang berwarna-warni, beraneka ragam warna ya. Tetapi ketika para burung ini ya datang menghampiri sampai di tubuh Bodhisatta, pada saat itu mereka itu semua berubah warnanya menjadi hanya warna putih saja ya. Nah, di sini Bodhisatta mengerti bahwa nanti ke depannya bahwa ada orang dari berbagai kalangan seperti itu ya, dari berbagai kalangan akan datang dan berguru kepada beliau ya, kepada Buddha, dan mereka akan mencapai tingkat kesucian arahat ya. Jadi tingkat kesucian arahat ini dilambangkan dengan warna putih ya. Jadi para burung itu mereka berubah semua menjadi warna putih. So number 4 is the Buddha is there sitting there on the chair. No. So like the sitting on the chair is no. You can see there, no, legs are touching the ground. No. And then many, no, one kind of the small the ants. No. No. No, maybe like that, one kind of the ants. No. The many ants are climbing, from the ground to until the knee. No, so these ants are the head is a black color, the whole body is a white. No, no. So full all the Buddha lower body are full all the ants at that time. At that time, Buddha understand. No, many people approach to me, many upasaka. No. Many upasaka approach to me, they will take the refuge. Buddha Dhamma, Buddha Sana Gicchami, Dhamma Sana Gicchami, Sangha Sana Gicchami. So the head is black, the whole body is white. No, this is upasaka uniform. No, therefore upasaka lay devotee should be wearing the white color because the head is a black because they are not yet shaving. No, head is a black color. This means the head hair. Now this upasaka is the head hair, but the whole body is wearing the white color. Therefore, I always encourage Kapiya and lay devotee, you wearing the white color, some ceremony like that. Like Kapiya, you lead like that. White color. Uniform. Ya, jadi mimpi yang nomor 4 ya, nomor 4 yang Bodhisatta mimpikan satu hari sebelum pencapaian pencerahannya adalah Bodhisatta bermimpi bahwa beliau sedang duduk
seperti di sebuah bangku seperti itu ya. Jadi kakinya itu menapak di tanah seperti itu ya. Jadi kemudian beliau melihat bahwa ada segerombolan semut seperti itu ya, seperti serangga ataupun semut itu mereka merangkak dan memanjat kaki dari bodhisatta ya sampai ke bagian dengkul seperti itu. Nah, jadi si serangga ini si semut ini yaitu bagian kepalanya itu berwarna hitam, sementara bagian badannya itu berwarna putih ya. Nah, di situ jadi bagian bawah dari tubuh bodhisatta di mimpi itu dipenuhi oleh semut-semut seperti itu ya, yang kepalanya hitam, badannya putih. Nah, ini menandakan apa? Menandakan bahwa nanti bahwa ada banyak upasaka dan upasika ya. Jadi para umat awam itu akan datang mendekati kepada Buddha karena beliau akan menjadi Buddha dan mereka akan mengambil perlindungan kepada Buddha, Dhamma dan Sangha ya. Jadi ini dilambangkan dengan semutnya itu kepalanya hitam. Jadi maksudnya umat rumah tangga kan biasa masih punya rambut ya. Jadi biasa kepalanya itu hitam gitu seperti itu. Sementara badannya itu putih ya. Mereka biasa ketika datang mengambil perlindungan akan menggunakan jubah ataupun baju yang warna putih-putih seperti itu ya. Maka dari itu Shadow juga merekomendasikan ya, menganjurkan para kapia ketika acara itu juga sebisa mungkin menggunakan pakaiannya itu putih-putih seperti itu. If you visit the sun ceremony in Sri Lanka, Thailand, Vietnam, you can see Upasaka, Upasika, they always wearing the white color, no? Lower part also white, upper part also white, like that. Ya, kalau Anda pergi ke Sri Lanka ya, Thailand ataupun Vietnam seperti itu, Anda akan lihat bahwa mereka pun punya tradisi seperti ini ya. Ketika mereka itu datang ke acara wihara seperti itu, mereka akan menggunakan pakaian serba putih. Bajunya putih, celananya juga putih. So number 5 is there are why the Isklima mountain. No, this mountain are full of the physics. Buddha walking meditation on the top of the mountain, but Buddha body do not touch to the mountain, physical mountain. This meaning is that Buddha will get many requisites, but Buddha never attach those requisites. Ya, lalu mimpi yang terakhir yang Bodhisatta impikan ya, satu hari sebelum mencapai pencerahan sempurna adalah Bodhisatta melihat bahwa beliau itu sedang berjalan mondar-mandir ya, bermeditasi jalan di atas sebuah gunung kotoran ya, gunung kotoran manusia seperti itu ataupun kotoran hewan seperti itu ya. Nah, ini menandakan apa? Tetapi ketika beliau itu sedang berjalan-jalan di atas gunung kotoran seperti itu, tubuhnya itu tidak terkotori oleh kotoran tersebut. Nah, ini menandakan apa? Menandakan bahwa nanti beliau itu akan mencapai penerangan sempurna dan akan orang itu banyak yang akan berdana kepada beliau ya, memberikan banyak hal, memberikan banyak dukungan, tetapi beliau itu tidak pernah melekat terhadap barang-barang yang diberikan oleh para donatur tersebut ya. Jadi ini adalah pertanda kelima yang beliau impikan di satu malam sebelum pencerahan sempurna. Okay, now karma. No, number 3 is Ajina karma, habitual karma. Every day we are chanting, listening Dhamma talk, meditating. This all are habitual karma or kusala. Ya, kita kembali lagi sedikit ya tentang karma yang akan bisa muncul di momen menjelang kematian ya. Tadi yang pertama adalah karma yang kuat, yang kedua adalah karma yang dilakukan menjelang kematian, yang ketiga adalah karma kebiasaan kita ya. Jadi misalkan kita semasa hidup kita sering terbiasa untuk baca parita, meditasi, berdana dan sebagainya, maka karma-karma tersebut akan bisa muncul di momen menjelang kematian kita. So this Ajina karma is very important because asana karma not sure. No, near that time our body also very weak, and then we cannot do any asana karma. At that time, this Ajina karma will be produced for our next life. Ya, jadi ini yang nomor 3 ini sangat penting ya sebenarnya kata saya dok, karena dari ini kan urutan kama berdasarkan tingkat kekuatannya ya. Sementara yang nomor 2 tadi asana kama adalah kama yang dilakukan menjelang kematian. Tetapi seperti dibahas tadi bahwa kadang menjelang kematian kita itu sudah sangat lemah ya, sudah mentalnya itu tidak stabil seperti itu ya. Jadi kadang belum tentu kita bisa melakukan kama yang baik ataupun yang buruk menjelang kematian seperti itu. Tetapi kalau tidak muncul kama yang nomor 2 ini, maka akan muncul kama yang nomor 3 ini, yaitu kama kebiasaan kita. Maka dari itu adalah penting untuk mengembangkan kebiasaan baik selama kita hidup. So every day
made the Buddha puja, no, this also ajina karma. Jadi misalkan semasa hidup kita sering melakukan Buddha puja setiap hari, ya ini juga adalah karma kebiasaan yang mungkin bisa muncul di momen kematian kita. Every day attend chanting, morning chanting, evening chanting, this also habitual karma. Ya, setiap pagi, setiap malam Anda hadir chanting pagi, chanting malam, ya ini juga adalah karma kebiasaan. Many people doesn't like to attend chanting because lazy, and the saddha also not strong. Ya, tetapi ada beberapa orang ya, dia tidak mau ikut chanting gitu ya. Kadang mereka malas ya, ataupun kadang mungkin ya keyakinan mereka tidak terlalu kuat. To follow the rule and regulation, we need the saddha. No? So therefore, Buddha also say, to fulfill the Patimokkha Samvara Sila, we need the saddha. Without saddha, cannot be fulfilled Patimokkha Samvara Sila. Ya, jadi untuk mengikuti peraturan dan tata tertib itu diperlukan yang namanya sadha ataupun keyakinan ya. Tanpa keyakinan tidak mungkin bisa sempurna tata tertib ataupun peraturan kita ya. Jadi Buddha mengatakan bahwa untuk menyempurnakan Patimokkha Samvara Sila ini diperlukan keyakinan ya. Patimokkha Samvara Sila adalah peraturan yang dimiliki oleh biku ataupun para upasaka juga memiliki Patimokkha Samvara Sila. To improve your saddha, you should develop Buddha Nusati meditation. This is a very good key to increase your saddha. No? Untuk meningkatkan keyakinan kita, itu kadang Anda bisa coba latih meditasi Buddha Nusati ya. Ini sangat membantu dalam meningkatkan keyakinan Anda. And also always reflect your old death. No? And then as your saddha may be increased. Dan juga selalu renungkan dan ingat kembali bahwa Anda itu akan bisa meninggal kapan saja ya. Jadi ini pun akan bisa meningkatkan keyakinan Anda. To complete Iriya Samasila, we need the mindfulness. Always you mindful, eating, walking, talking, lying down, everything. Lalu jenis sila yang kedua itu adalah Indriya Sangwara Sila ya. Kalau untuk menyempurnakan sila ini itu diperlukan yang namanya perhatian ya ataupun kewaspadaan. Jadi dalam segala keseharian kita entah itu makan, berjalan, duduk, berdiri itu kita lakukan dengan penuh kesadaran. To complete the Ajiva Parisuddhi Sila, we need the effort. Without effort, not possible to be complete. Untuk menyempurnakan ya sila yang ketiga yaitu adalah Ajiwa Parisuddhi Sila ya, penyempurnaan mata pencaharian ini diperlukan yang namanya usaha. Tanpa adanya usaha tidak mungkin mata pencaharian kita itu bisa menjadi murni. So bhikkhu should not ask, oh, I want to eat the ayam goreng tomorrow, like that. Should not say. No? Ya, bagi para samana ataupun para bhikkhu tidak sepantasnya mereka itu bilang bahwa oh besok saya pengen makan ayam goreng, tolong sediain ayam goreng. To complete the Pecaya Sanisita Sila, we need the wisdom to reflect all requisite. No? Sementara untuk menyempurnakan jenis sila yang terakhir yaitu adalah Pacaya Sanisita Sila, perenungan terhadap barang kebutuhan, itu dibutuhkan yang namanya kebijaksanaan. So there are no asana karma, other than katata karma will be produce. No, 1, 2, 3 are not possible. No exist for this body, this 4%. And then katata karma is in the previous life karma will be produce. No. Ya, tadi jenis kama yang dijelaskan kan baru 3 ya. Ada kama yang berat, kama yang menjelang kematian, kama kebiasaan. Yang keempat adalah katata kama ya. Jadi kalau misalkan kama jenis 1, 2, dan 3 itu tidak muncul ketika momen kematian, maka ada kemungkinan kama yang jenis keempat ini akan bisa muncul, yaitu adalah katata kama. Ini adalah kama yang bukan jenis nomor 1, jenis nomor 2, ataupun jenis nomor 3 ya. Ini bisa saja berupa kama yang pernah kita lakukan, mungkin di kehidupan lampau ataupun di waktu yang lain ya, seperti itu. Maka ini kama seperti ini bisa tiba-tiba muncul di momen kematian kita menjadi kama terakhir yang kita lakukan. Any question? Apa ada pertanyaan? Okay. Dami Sedo,
for the person who is not skillful enough for meditation. Can you hear me? Agak jauhan deh, Oke. mic-nya agak jauhan. Saya dong. For the person who is not skillful enough for meditation, not able to improve the bhavana for the whole life. When approaching that, what is the best advice for that kind of person? Keep focusing on breathing in and out, or try other alternative such as contemplation of good deeds that has been performed during life. So maybe for someone who not yet have any attainment in meditation like that, so even though trying hard but not yet attainment, so for during their Maranasana time, is there any alternative what they can do? Should they still know their meditation object, for example Anapana, or should they change to other object, for example Caganusati or Contemplation for good deeds they have done. Caganusati said, like contemplation of good deeds. So which is? So near that time, it able to take good object is the best. So can take any meditation object. Can dana object, sila object. Therefore, everyone should record your merits. Near that time, you can read again. How many merits I already done like that. Or your assistant read your recording the merits. Paham nggak? Paham? Nggak kedengaran jelas. Oke. Ya jadi kata Sedo ya objek apapun boleh ya sebenarnya, maksudnya asalkan objek yang kusala itu sudah boleh, apapun anapana ataupun merenungkan kebajikan yang pernah kita lakukan sebelumnya, itu semuanya boleh ya, karena itu bisa membawa kelahiran yang baik. Jadi ada baiknya juga Anda mencatat ataupun mencatat ya kebajikan apa saja yang pernah Anda lakukan di kehidupan ini gitu. Jadi setiap hari Anda melakukan apa, Anda catat seperti itu. Lalu nanti ketika Anda momen menjelang kematian, Anda baca lagi, ingat-ingat lagi seperti itu ya. Ataupun Anda suruh orang lain, asisten Anda gitu ya, untuk bacakan kepada Anda ketika Anda sudah mau meninggal seperti itu ya. Ini juga boleh dilakukan. Sometimes you can record your marriage the audio like that. After that, play again. Ya, atau Anda bikin rekaman gitu ya, rekaman Anda rekaman jasa kebajikan yang telah Anda lakukan di kehidupan ini gitu ya, ataupun di hari ini, di kemarin dan sebagainya. Jadi nanti ketika momen menjelang kematian Anda play saja rekaman itu. Yeah, 2026 July 1 to 7, I already attend the meditation retreat in Damansari. Yeah, this is one marriage. Okay. Ya, misalkan Anda rekam bahwa tahun 2026 bulan Juli tanggal 1 sampai tanggal 7 saya ikut retret meditasi di Taman Sari gitu ya. Jadi ketika mendengar itu Anda happy. Okay, Samanera also record your marriage. Samanera juga coba. Otherwise you will be forget. No. Ya, Anda rekam ya, Samanera juga rekam ya nanti. Because sometimes near that time your body very weak, you cannot remember everything. Ya, kadang-kadang ketika momen menjelang kematian itu, kadang kita itu tubuhnya dan pikiran itu sudah sangat lemah ya, tidak bisa mengingat dengan jelas. So this 10 first I made for person on deathbed. So how to make this person the destination better. So sometimes we need the assistant. We cannot remember our marriage. Ya, ini ada di layar itu ada 10 hal ya yang bisa Anda lakukan kepada orang yang sedang menjelang kematian ya gitu ya. Jadi kadang Anda juga bisa mengingatkan orang yang sedang menjelang kematian itu tentang kebajikan yang pernah ia lakukan di masa lampau seperti itu ya. Karena pada saat itu mungkin dia sudah lemah pikiran. So one thing is someone remember you are married, some you are family member, remember you made that you are remember. So happen to remember. This also good. Jadi ketika ada misalkan
sanak keluarga Anda yang sedang meninggal ya, ada baiknya Anda mengingatkan mereka bahwa mengingatkan suatu kebajikan yang Anda tahu mereka pernah lakukan di kehidupan ini gitu ya. Jadi Anda ucapkan lagi, ingatkan lagi kepada mereka sehingga mereka ingat ya. Okay. Press long time, very long time. I will change the mic lah. Another thing is make chanting Prita near dying person. This is also good. No, number 6. Hmm. If we chant Prita at that time, they were coming. At that time, ghosts run away. Sometimes ghosts they want to call this dying person because they want to stay together. Especially the departed person coming and calling. No? At that time we chant Prita. At that time they were coming. At that time many Prita run away. Ya, lalu yang nomor 6 ini juga adalah tentang membacakan parita ya. Ada bagusnya kalau kita kepada orang yang sedang menjelang kematian itu kita baca parita ataupun stel parita ya di dekat orang tersebut ya. Karena ketika seseorang itu membaca parita, maka biasanya para dewa itu akan datang ya. Mereka akan mendengar seperti itu. Jadi ketika para dewa datang, biasanya para peta itu tidak berani mendekat seperti itu ya. Jadi para peta misalkan apa sanak keluarga di masa lampau seperti itu yang mereka apa terlahir sebagai peta gitu ya. Mereka kadang mengajak si orang yang sedang meninggal ini untuk cepat-cepat meninggal seperti itu ya. Apa untuk tinggal bersama mereka gitu. Jadi kalau kita baca parita di sekitar orang yang sedang meninggal, sedang menjelang kematian, maka para dewa itu ada kemungkinan bisa datang dan para peta yang nakal seperti ini bisa mereka tidak akan berani mendekat. So last week in Makassar, we visit one house. At the time, in this house, the son and father passed away. Son dying fast. Next week, father also passed away. No? So this father, before pass away, he always say, "Oh, my relative, I saw my many relatives. They departed relatives." The father always say like that. Ya, jadi apa minggu lalu ya, Sedo kan ada di Makassar ya. Jadi di situ Sedo mengunjungi sebuah rumah, sebuah rumah ya. Di situ ada keluarga yang belum lama ini si anaknya itu meninggal ya, anaknya meninggal, lalu kemudian seminggu kemudian si bapaknya meninggal ya. Nah, jadi diceritakan bahwa sebelum si bapaknya ini meninggal, si bapaknya ini selalu mengatakan kepada keluarganya, oh ini ada keluarga saya yang datang menjemput gitu. Jadi keluarga-keluarga yang sudah meninggal itu seolah-olah dilihat oleh si bapaknya ini ketika di momen menjelang kematiannya. At that time, father stayed at Surabaya at that time. Surabaya. At that time, the son died in China. Jadi pada saat itu si ayahnya ini meninggal di Surabaya, sementara anaknya itu meninggal di China. So when son died in China, at that time, father also came to Makassar because the son house in Makassar. They made a funeral ceremony. No? So unluckily, father also dying no, in the Makassar. Nah, jadi ketika anaknya itu meninggal ya di China, maka anaknya ini jasadnya ini dipulangkan ya ke Makassar karena mereka sebenarnya asli Makassar ya bapaknya. Jadi dari Surabaya kembali ke Makassar untuk proses kematian anaknya ini. Tapi sayangnya 1 minggu kemudian itu si ayahnya juga meninggal. The son is a Buddhist. Father is a not Buddhist. Ya, jadi pada saat itu sebenarnya si anaknya itu adalah seorang Buddhis ya, sementara si ayahnya itu bukan seorang Buddhis. So until now, son never made a dream. But father sometimes made a dream. Father made his daughter and his granddaughter like that. At that time, the father say, "I didn't see you, father. I didn't see my son." Ya, jadi setelah kematian mereka ya, itu lucunya si anak yang meninggal duluan ini tidak pernah memimpikan ya, muncul di mimpi para keluarganya seperti itu. Sementara si bapaknya ini sering muncul di mimpi para anaknya ataupun istrinya dan sebagainya seperti itu ya. Jadi di mimpinya itu si ayahnya itu mengatakan kepada anggota keluarganya ini, dia mengatakan bahwa oh, saya tidak pernah melihat si anak yang baru meninggal itu ya, kemana dia?
So attachment are like that. Even though rich needs life, searching against the sun. But Ya. the sun may be not there in the lower world maybe. Sun only reach to the lower world maybe. Ya, jadi kemelekatan seperti itu ya. Jadi walaupun sudah meninggal masih saja melekat sama anaknya gitu ya. Tetapi mungkin si anaknya ini tidak terlahir di alam rendah mungkin ya. Mungkin si anaknya ini sudah terlahir di alam yang baik gitu. Therefore, you also not attach your son. No? Maka dari itu Anda hendaknya tidak melekat bahkan terhadap anak Anda sendiri. Therefore, I encourage that this family, you more emphasize father. More emphasize for father. Your father are not yet reach God destination maybe. Ya, maka dari itu Sedo waktu itu menekankan kepada keluarganya yang masih hidup itu ya bahwa ya sudah kalian coba berlimpah jasa kepada ayah Anda gitu ya. Lebih tekankan kepada ayah Anda karena kemungkinan ayah Anda itu belum terlahirnya di alam yang kurang bagus. Okay, tomorrow continue. No? Tomorrow, the closing time I will get this tomorrow continue. Oh ya, besok kita lanjutkan ya di acara penutupan nanti Sedo lanjutkan dapat topik. Idame punya asawakaya wa hotu. Idame punya nibbana sapacayo hotu. Mama punya bagan sabasatana bajimi. Te sabe me sama punya bagan lebandu sa.